Oke, hadirin yang berbahagia, kita lanjut sambutan selanjutnya, yaitu sambutan dari Wali Kota Tangerang yang akan diwakilkan oleh Bapak Haji Deni Koswara sebagai Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Waktu dan tempat kami silakan. Juga tidak bisa membersamai Bapak Ibu sampai dengan selesai. Cuma titip satu, doakan anak-anak kita, dan insya Allah Allah akan membalas kita dengan balasan yang lebih baik dari apa yang kita keluarkan. Uang ternyata tidak seberapa sekarang, mungkin ya untuk biaya kos, buat biaya makan segala macam, ada yang kekurangan dan lain-lain. Karena saya pikir ini tidak semuanya sama ekonominya. Mungkin ada yang berkecukupan, ada yang memang ekonominya pas-pasan. Saya berharap melalui forum-forum seperti ini bisa lebih digalakan lagi kebersamaan. Jangan sampai dari anak dari pesantren yang menyebabkan pesantren karena tidak ada biaya. Karena Oke, sebelum kita lanjut, saya mau tanya itu. Kira-kira kalau yang tadi diomongin sama beliau tadi benar nggak? Kalau misalnya anak pondok itu waktu libur kerjanya tidur terus. Bukannya berarti orang tuanya ibu ya, Pak? Masa sih? Bukannya rajin gitu di rumah, sapu rumah, ngopel. Perasaan dulu kita ada ngobrol gitu ya dari orang tua. Ya, kita kan rajin ya. Oh, kita Apa? Makan dulu. Jadi kerjanya makan, tidur, kamar mandi, makan, tidur enggak? kan katanya orang pulang itu perbaikan gizi, Bu. Makanya kita makan terus biar gemuk. Oke. Jadi benar ya, fakta ya. Oke lah, kita lanjut aja. Sambutan selanjutnya oleh Ketua IKP Tangerang Raya yang kami hormati Kiai Haji Ahmad Jamil PhD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Romannya ya semua ini. Amin. Mudah-mudahan dalam rezeki utangnya gades. Anaknya berbetah di pesantren. Anaknya soleh-solehah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ali kullin wa sahbihi kullin ajma'in. Abbas dan segenap ayah bunda yang hari ini sangat berbahagia, kemudian senantiasa berkahi Allah Subhanahu wa taala, semakin kompak. Teman-teman pengurus KPM Tangerang Raya yang hadir bersama di pagi hari ini, alhamdulillah guru kita Kiai Nasir Zain sudah masuk ke Ketapang sebagai kegiatan menuju ke lokasi kita. Sejatinya yang mengisi kemarin sesuai dengan yang disepakati Prof. Iya,
Osnan Day Padang. Dan ternyata beliau ada keselip agenda, yaitu rapat badan wakaf di Madinatul Najah, Tangsel. Waduh, saking beliau keenaknya sama saya dan kita semua, kemarin hadir di pelantikan pengurus Ngabayan Tangerang Raya, Insya Allah. Orang Tangerang pertama, guru saya, senior saya di Madinah Munawwarah, di Madinah Munawwarah, Bapak Kiai Haji Cecep Abu Syukur, pendiri As-Syukuriyah. Yang kedua, Al-Ustaz Abdul Ghani Marzuki, juga dari Cibubur Polis. Yang ketiga, salah seorang alumni Asyafiyah senior, yaitu Bapak Al-Ustaz Robi. Pesantrennya namanya Al-Tifrah. Sejak sekitar tahun 79-80, saya sering ke tempat mengampun lalu Bapak Kiai Haji Cecep Abu Syukur. Saat itu jalan dari Pondok ke Ciledug itu masih batu-batu. Kanan kiri sampai Krayok itu masih kosong, masih sawah. Saya sering mengendarai sepeda motor Vespa. Kalau saya pakai celana panjang berwarna biru dokter, saya naik motor dari Cibondok sampai Tebet, celana saya itu bakar. Jadi warna coklat. Dan kalau malam hari itu sering sekali banyak binatang-binatang itu terbang. Ini awal dari silaturahim saya dengan orang Anda. Terus nyambung. Ada anak beliau, anak Kiai Cecep, yang masuk di Pondok Pesantren Neraka angkatan kedua dan lulus tahun 2000. Kemudian juga keponakan beliau, anaknya Haji Jailani yang dipanggilnya Haji Medo, bernama Nasrul Haq. Ada juga anak Sulaimanuddin, namanya Edu Ma'an, dan banyak lagi alhamdulillah. Dan sampai detik ini kami selalu menjaga hubungan silaturahmi. Tahun 2016, waktu seminar di hotel itu berdua. Dan ada Pak Kapolri, Haiti, itu berberapa? Nah, 2016 saya hadir di acara seminar pada sini, yang kemudian kami singgah di sini, dan itulah kunjungan silaturahim saya pertama kali di Darul Quran. 2-3 hari yang lalu saya dihubungi oleh Kiai Jamil sebagai ketua IKBN. Beliau menyampaikan kepada saya mengundang untuk
Yang sebetulnya harus mengisi adalah saudara saya, Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Rusman Bintana. Beliau berharap hadir. Dia minta saya menggantikan. Jadi saya ini tayang. Saya ini tayang. Kalau kita berduduk, mulai cuci tangan, masukin air kumur, masukin air ke hidung keluarga, istinsyaq, basuh muka, cuci tangan, basuh kepala, telinga untuk sakit hati. Itu berkumpul. Kalau ibu pergi umroh, pergi haji, saya apa yang ibu basuh? Apa ibu basuh telinga? Apa ibu masukin debu ke mulut? Apakah ibu masukin debu ke mulut? Hanya dua anggota saja, yaitu wajah dan dua. Jadi kalau yang namanya tayamum singkat, jangan tayamum singkat. Betul tak bu? Betul tak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya berkesempatan bersama waktu 2016 setelah seminar di City Hotel, dan waktu itu kumpulnya di bawah yang di bawah sini. Saya waktu itu diminta untuk memberitahu siap dalam kesempatan itu. Jadi ketika itu saya berbicara di hadapan santri dari Quran. Sekarang saya bicara di hadapan wali santri. Kalau saya bicara di hadapan santri, saya tidak begitu. Tapi kalau berbicara di hadapan wali santri, saya agak begitu. Apa yang akan saya sampaikan kepada wali santri? Apalagi saya dapat informasi wali santrinya 50% alumni doktor. Sama aja mengajarkan sesuatu yang memang mungkin mereka tidak. Tapi ada ungkapan biasa ini disampaikan ketika khutbah menjelang ataupun khutbah serah terima di dalam proses yang berkesan akan nikah. Salah satu ungkapan dari pihak tamu, dari pihak yang akan menyerahkan anaknya, ada ungkapan kama takal aja. Apa yang diulang itu akan lebih jelas. Sallallahu alaihi dengan firman-Nya, "Wadzakir fa inna dzikra." Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, silaturahim, nikmat yang Allah berikan secara istimewa hanya untuk umat Islam. Hanya untuk umat Islam. Yang lainnya.
Dan silaturahim kita lengkap, sempurna, karena silaturahim itu ada tiga. Ada rahimuddin, ikatan sama seagama. Alhamdulillah kita semuanya merupakan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, rahimul qarabah, silaturahim karena kekerabatan, nasab. Dan yang ketiga, rahimul ilmi, silaturahim karena ikatan ilmu. Bapak Ibu yang hadir ini minimal dua, rahimuddin dan rahimul ilmi, karena ikatan agama dan karena ikatan ilmu. Dan mungkin ada yang punya ikatan ketiga, yaitu rahimul qarabah, ikatan kekerabat. Disinilah keberkahannya wali santri, keberkahannya wali santri. Sebab anak-anak bapak dan ibu belajar satu pesantren, bapak ibu, ibu sesama ibu nyambung bapak sesama bapak, ya. Ini mana? Kalau hanya sekedar mengumpulkan, tidak mudah. Mungkin insidentil gampang. Tapi kalau untuk secara istiqomah, dan ini adalah hubungan dunia akhirat. Kalau silaturahim dijaga dengan baik, benar-benar lillahi ta'ala, pertemuannya lillahi ta'ala, dan kalau harus ada perpisahannya lillahi ta'ala, maka bapak dan ibu akan termasuk satu dari 7 golongan yang Rasulullah sebutkan dalam hadisnya, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang akan mendapatkan perlindungan di bawah naungan arsy nanti di hari kiamat, di saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Di antaranya rajulan tahabba billah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang laki-laki yang mereka bersahabat, bertemu, bersahabat, berteman karena Allah. Dan saat mereka berpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bersyukur. Amin. Lebih istimewa lagi, bapak dan ibu adalah wali santri pondok modern Darussalam. Kenapa istimewa? Karena pondok modern Darussalam Gontor menanamkan
ditanamkan kepada santrinya itu adalah nilai-nilai kejiwaan. Yang ini menjadi sebab kenapa Gontor bertahan. Kenapa Gontor istiqomah akan memasuki abad kedua. Sampai berusia 100 tahun dengan sistem yang sudah kuat. Sebabnya adalah adanya pancajiwa yang ditanamkan kepada santri-santri. Pertama, yaitu keikhlasan. Keikhlasan. Pendidikan di Gontor, pendidikan 24 jam. Bukan boarding school, bukan. Boarding school hanya حمدا الشاكرين حمدا الوافي نعمه الكامل يا ربنا لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه محمد الكريم رب اغفر لنا ولوالدينا وربنا ربنا صغارا رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغيرا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين اللهم اعطنا في ابداننا وأعطنا في أسمائنا وأعطنا في أبصارنا رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل اللهم يا ولي حميد يا مغني يا معين يا رحيم ودود أغننا بحلالك وحرامك وبطاعتك وصالك وبك من سواك ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.